Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama kita. Oh iya, kalian apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Kita semua tetap diberikan kesehatan dan perlindungan. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Terus nerapin protokol kesehatan sesuai apa yang kita pelajari di materi kemarin. Biar kita semua tetap terjaga dan terhindar dari berbagai virus. Oh iya, kalian semua masih ingat kan sama kita? Semoga masih ingat ya. Buat mastiin, kenalin lagi, nama aku Gabriel ya adik-adik. Nah gimana, udah ingat kan sekarang? Oh iya adik-adik, 2 minggu yang lalu kita kan udah belajar tentang new normal dan kebudayaan Indonesia. Untuk selanjutnya di materi ini, pasti adik-adik udah ada yang bisa nebak kita mau bahas apa. Sebelum kita masuk ke materi ini, harapan aku semoga adik-adik di materi yang kemarin, adik-adik semua bisa memahami dan nerapin apa yang telah kita bahas bersama-sama ya, biar manfaatnya itu kita ambil bersama-sama juga. Oke, di materi kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Pasti di antara kalian semua udah pada tahu gimana tanggung jawab yang baik dan benar sebagai anggota masyarakat kan? Sekarang kita ulas bersama-sama tentang materi yang kita belajar hari ini. Nah, sebelum kita mengetahui apa aja jenis-jenis tanggung jawab, kita harus tahu dulu dong, apa itu tanggung jawab, iya kan? Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Maka dari itu, sering juga kita dengar istilah berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah apapun yang kita berbuat pasti ada resikonya. Contohnya nih, kalian dapat PR dari ibu guru. Bu guru bilang, pulang sekolah, PR-nya langsung dikerjain ya adik-adik. Tapi kalian gak ngerjain, malah kalian main. Kalian kan akhirnya capek, sampai malam, terus akhirnya kalian memutuskan untuk tidur dan PR kalian belum dikerjain. Dan bangun-bangun, udah pagi gak sadar kalau kalian tuh ternyata ada PR dan belum dikerjain. Nah, pasti kalian tahu kan resiko apa yang harus kalian tanggung dari perbuatan yang telah kalian lakuin. Sampai sekolah, teman-teman udah pada ngumpulin tugas atau PR, kalian malah belum ngerjain. Terus kalian akhirnya kena marah dari bu guru. Kamu dapat hukuman dari bu guru dan hukuman itu harus kamu laksanakan sebagai bentuk tanggung jawab dari apa yang telah kamu perbuat. Nah, itu salah satu contoh tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat, khususnya kita sebagai pelajar. Tapi, kegiatan nggak mengerjakan PR jangan diulang lagi ya. Biar kita nggak kena susahnya, kita harus belajar disiplin, oke? Dari diri sendiri kita dulu, dengan hal yang paling kecil, yaitu mengerjakan PR. Sampai sini adik-adik semua paham kan? Paham ya? Nanti kalau semisal ada yang ditanyain, bisa ditanyain langsung lewat grup ya adik-adik. Terus untuk tanggung jawab kita sebagai masyarakat apa dong kak? Nah, setiap manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Manusia itu selalu bergantung dengan manusia lainnya atau biasa disebut dengan makhluk sosial. Ya kan adik-adik? Manusia merupakan anggota masyarakat yang memiliki tanggung jawab kepada anggota masyarakat lainnya untuk melangsungkan hidup di masyarakat. Tanggung jawab tersebut harus diwujudkan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Langsung aja yuk kita bahas apa aja sih tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat. Bersama Kak Safira ya. Nah, itu tadi penjelasan dari Kak Gabriel. Sekarang waktunya aku untuk melanjutkan penjelasan mengenai tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Jadi buat adik-adik semuanya disimak ya video ini. Jadi sekarang aku bakal ngasih penjelasan kalian mengenai hal apa saja yang harus kalian lakukan untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Nah, yang pertama, kalian harus menjaga persatuan dan kesatuan. Mungkin adik-adik semuanya udah sering dengar mengenai kata persatuan dan kesatuan. Tapi kalian tahu nggak sih arti sebenarnya dari persatuan dan kesatuan? Jadi aku bakal jelasin secara singkat mengenai persatuan dan kesatuan. Oke, jadi menurut istilah itu, persatuan dan kesatuan memiliki arti yaitu utuh atau tidak terpecah belah. Nah, seperti kita tahu, dalam masyarakat kita itu terdiri dari beberapa individu yang tentunya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Jadi, perbedaan yang ada itu tidak boleh kita jadikan untuk sesuatu yang dapat memecah belah kita. Justru karena ada perbedaan itu, kita harus menghargainya karena dengan kita menghargai perbedaan itu dapat menciptakan perdamaian. Oke, sekarang aku bakalan kasih contoh beberapa hal untuk memelihara persatuan dan kesatuan. Yang pertama, yaitu dengan melakukan musyawarah untuk mufakat. Kenapa? Karena seperti yang aku sudah singgung sebelumnya, kalau kita itu di dalam masyarakat terdiri dari beberapa individu yang berbeda latar belakang. Nah, jadi untuk menghasilkan keputusan yang
bisa digunakan untuk bersama, kita harus bermusyawarah untuk mufakat. Nah, yang kedua, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kenapa sih? Nah, seperti yang adik-adik tahu, di Indonesia itu kita memiliki banyak ragam bahasa daerah. Nah, untuk menyatukan kita semua, kita bisa menggunakan bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga, yaitu tidak membedakan suku, ras, maupun agama yang ada di lingkungan sekitar kita. Kenapa? Kalau kita mau menolong seseorang, kita harus tulus menolongnya dari hati. Kita nggak boleh bedain, entah itu berbeda keyakinan, berbeda suku, berbeda ras, apapun itu perbedaan yang ada di dalam diri orang tersebut, itu tetap bangsa Indonesia. Kita sesama orang Indonesia harus saling tolong menolong. Karena dulu, waktu para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mereka itu bersatu dari berbagai daerah, berbagai suku, ras, agama, mereka bersatu untuk melawan penjajah yang ada di Indonesia. Nah, jadi kita nggak boleh ya, pahlawan udah susah payah memperjuangkan Indonesia, masa kita mau memecah belah? Nggak boleh ya, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, kita lanjut ke yang kedua. Jadi aku bakal jelasin hal kedua yang harus kita lakukan sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab, yaitu memelihara ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat. Mungkin adik-adik itu udah sering banget dengar kata ketertiban keamanan. Tapi kalian tahu nggak sih makna dari kata tertib dan aman sebenarnya itu kayak gimana? Nah, aku bakal jelasin secara singkat, jadi diperhatikan ya. Oke, jadi pertama-tama aku bakalan jelasin mengenai pengertian dari ketertiban sendiri. Nah, ketertiban itu adalah suatu keadaan di mana suatu kegiatan itu dapat berjalan atau berfungsi sesuai semestinya. Nah, sedangkan untuk keamanan adalah terbebas dari bahaya. Nah, karena kalian udah tahu nih pengertian dari ketertiban dan keamanan itu seperti apa, aku pengen tahu nih, contohnya tuh kira-kira kayak gimana sih? Mungkin buat kalian yang tahu, kalian bisa bantu jawab ya. Oke, jadi sekarang aku bakalan kasih contoh mengenai cara memelihara ketertiban dan keamanan di lingkungan sekitar kita. Nah, yang pertama adalah mungkin kalian udah sering banget denger yang namanya ronda malam. Nah, ronda malam ini kan sudah dijadwalkan sebelumnya, dan dengan ronda malam ini kita bisa melatih untuk menjadi masyarakat yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena dengan jadwal yang sudah ditentukan, kita harus secara bergilir menjaga ketertiban lingkungan sekitar kita. Nah, itu tuh untuk melatih diri kita juga, supaya kita menjadi orang yang bertanggung jawab dan dapat menjaga ketahanan atau keamanan dari diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Nah, mungkin ada contoh lain yang adik-adik tuh sebenarnya udah pernah melakukannya. Kira-kira ada yang tahu nggak apa? Bener banget, yaitu piket kelas. Jadi, aku yakin deh adik-adik semuanya pasti udah pernah yang ngerjain piket kelas kan. Nah, pasti waktu gelaran piket kelas tuh kakak sering denger banget yang namanya kabur, ya kan? Kalian pasti ada beberapa dari kalian yang sukanya tuh kabur kalau piket kelas, nggak mau piket. Nah, jadi nggak boleh kayak gitu ya. Kalau memang sudah namanya dijadwalkan dalam hari tersebut, wajib melakukan piket kelas. Karena apa? Dengan piket kelas itu sebenarnya itu hal yang baik loh. Selain kita membersihkan lingkungan kita, menjaga ketertiban yang ada di lingkungan kita juga melatih diri kita untuk menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Kayak gitu ya. Nah, sebenarnya tuh nggak cuman mengenai dua hal yang udah kakak sebutkan sebelumnya, yaitu memelihara ketertiban dan keamanan dan juga memelihara persatuan dan kesatuan, tapi masih ada hal lain yang harus kalian perhatikan. Jadi simak video selanjutnya. Halo adik-adik, ketemu lagi nih sama aku. Kenalan lagi yuk, nama aku Aisyah, kalian bisa panggil aku Kak Ais. Wih, kayaknya seru banget ya pembahasan sama Kak Safira tadi, tapi kayaknya masih kurang ya. Aku tambahin dua hal lagi wujud tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Jadi, hal ketiga yang harus dilakukan adalah menjaga solidaritas sesama masyarakat. Ini materinya agak mirip ya sama pembahasan kita minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak? Pasti masih ingat dong. Bentar. Ngomong-ngomong soal solidaritas, di sini siapa sih yang masih asing sama kata tersebut? Atau bahkan ada yang udah tahu sama artinya? Kita bahas bareng-bareng ya. Solidaritas adalah rasa kebersamaan dalam suatu kelompok tertentu yang menyangkut kesetiakawanan dalam mencapai tujuan dan keinginan yang sama. Dengan kepentingan yang sama ini, setiap warga harus mempererat hubungan antar warga dengan mengesampingkan perbedaan yang ada. Jadi nggak boleh nih kita membeda-bedakan satu sama lain karena kita semua satu.
Solidaritas harus terus ditingkatkan di kalangan masyarakat, baik itu orang tua, remaja, anak-anak, semuanya harus sama-sama meningkatkan rasa solidaritas. Salah satunya dengan cara mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Contohnya nih, saling membantu, peduli satu sama lain, bekerja sama, dan membangun wilayah secara bersama-sama itu termasuk contoh solidaritas. Kalian udah ngelakuin itu belum? Atau gini deh, kita pakai contoh gotong royong seperti materi kita minggu lalu. Seperti yang sudah kalian simak di video sebelumnya, pasti kalian tahu dong kalau salah satu manfaat gotong royong adalah meningkatkan rasa solidaritas. Di situasi pandemi seperti ini, pasti kita jarang banget nih berinteraksi dengan tetangga, karena kita tahu kalau virus COVID-19 itu menyebarnya cepet banget. Tapi dengan gotong royong kita masih bisa nih berinteraksi dengan tetangga. Salah satu contoh gotong royong yang bisa kita lakukan dengan pandemi seperti ini adalah gotong royong menyemprotkan disinfektan di sekitar lingkungan. Hal tersebut menunjukkan rasa kepedulian kita terhadap satu sama lain, karena tidak menutup kemungkinan tetangga kalian yang harus bekerja di luar rumah ikut tertular virus COVID-19. Maka dari itu, selama gotong royong melawan virus, kita tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Di antaranya, tetap memakai masker dan tetap jaga jarak. Jangan lupa setelah pulang dari gotong royong, kita harus mengganti pakaian yang lama dengan pakaian yang baru. Yang pasti pakaian yang bersih ya. Oke? Kita akan membahas materi selanjutnya. Tetap simak video ini ya, jangan kemana-mana. Nah, masih semangat semua kan? Pasti dong harus semangat, karena masih ada satu lagi hal yang harus kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Ada yang tahu nggak? Jawabannya, menghapus tindakan diskriminasi. Ada yang masih asing nggak sama kata-kata diskriminasi? Atau ada yang udah tahu nih sama artinya diskriminasi? Atau bahkan ada yang udah melakukan diskriminasi? Jadi, diskriminasi adalah suatu tindakan atau perilaku yang menunjukkan ketidakadilan yang diterima oleh suatu individu atau kelompok. Karena suatu individu atau kelompok tersebut memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh semua orang. Sikap diskriminasi harus dihindari, bahkan dihapus di tengah-tengah masyarakat. Hal ini karena setiap individu mempunyai persamaan derajat sosial yang harus dijunjung tinggi. Saling menghormati adalah salah satu cara untuk menghapuskan diskriminasi, karena dengan saling menghormati, kita akan menghindari perpecahan antar warga. Salah satu contoh sikap diskriminasi yang pernah terjadi di lingkungan masyarakat adalah dengan mempersulit atau menghambat jalannya proses kegiatan keagamaan dari agama minoritas di suatu kalangan tertentu. Kalian pernah dengar gak ada berita tentang masyarakat yang melarang pembangunan pura di suatu daerah? Karena agama Hindu menjadi agama minoritas di lingkungan tersebut, maka masyarakat sangat-sangat menolak untuk membangun pura. Apakah itu termasuk contoh diskriminasi? Ya jelas dong, jangan mentang-mentang Islam adalah agama mayoritas, kita jadi seenaknya dengan agama minoritas. Kita ngelarang mereka untuk beribadah, kita melarang mereka untuk membangun tempat ibadah. Itu salah satu contoh diskriminasi yang terjadi di lingkungan masyarakat. Karena adik-adik adalah calon penerus bangsa yang sudah mengerti maksud dari diskriminasi, aku harap sebentar lagi, habis ini, setelah ini, nggak ada lagi nih tindakan diskriminasi, baik di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan sekolah. Karena pada dasarnya kita semua adalah Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tapi tetap satu. Apapun agamamu, apapun rasmu, apapun sukumu, kita semua Indonesia. Paham ya? Oke, sekian dulu ya video untuk materi kali ini. Semoga video ini dapat memotivasi kalian untuk saling menjaga persatuan dan saling menghargai antara satu sama yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.